Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kaki kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan berjalan. Telinga kita masih diizinkan untuk bisa mendengarkan. Mata kita pun masih bisa digunakan sebagai alat penglihatan. Hidung kita pun juga masih bisa membantu alat pernafasan. Lidah kita pun juga masih bisa menikmati nikmatnya makanan dan juga minuman. Lisan kita juga masih bisa membantu kita untuk mengungkapkan isi hati dan juga perasaan. Dan juga tidak lupa kita masih memiliki keislaman dan juga keimanan. Kita perlu terus untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mohon izin di kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mengetahui bersama bahwasanya ada tanggung jawab besar di pundak orang tua terhadap anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum naro. Tapi Allah Subhanahu wa taala menambah wa ahlikum. Artinya kita punya beban secara syariat untuk bisa menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua ketika memiliki seorang anak, maka hendaknya kita berpikir apa saja yang harus kita lakukan agar anak-anak kita juga selamat dari api neraka, bukan hanya diri kita saja. Maka di antara tafsiran-tafsiran yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini, misalkan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, addibuhum wa allimuhum. Yang pertama adalah addibuhum wa allimuhum. Ya. Adib artinya adalah didiklah. Allimu artinya ajarilah. Baik, secara konsep dasar memang anak-anak sejak umur 2 tahunan insya Allah dia sudah bisa untuk diajari sedikit demi sedikit tentang kehidupan dunia ini, adab-adabnya, ilmu-ilmunya,
peraturan-peraturannya dan yang semisalnya. Dan mulai dari umur ini biasanya anak-anak sudah mulai susah untuk diatur, dan seringkali orang tua yang tidak memiliki ilmu negosiasi yang baik, yang keluar adalah teriakan-teriakan, marah-marah, ataupun hukuman-hukuman. Baik, kemudian kita sebelum menyampaikan adib ini apa yang dididikkan, maka kita juga ingin menyampaikan bahwasanya ada sebuah kaidah bahwasanya 0 sampai 7 itu diperintahkan agar kita bermain bersama dengan anak. Dari umur 8 sampai 14 kita ajarkan adab, dan dari umur 14 sampai 21 tahun kita berteman. Ini secara kaidah dasar dalam pendidikan. 0 sampai 7 tahun bermain bersama, 8 sampai 14 ajarkan adab-adab, 14 sampai 21 tahun berteman dengan mereka. Ustadz, apakah tidak boleh mengajarkan adab pada anak usia 3 tahun misalkan, 4 tahun misalkan? Tetap diperbolehkan. Namun kita memberikan penekanan yang lebih di usia 8 sampai 14 tahun tentang adab-adab. Di usia 0 sampai 7 tahun ditekankan untuk bermain bersama. Jadi jangan sampai lupa bahwasanya 0 sampai 7 tahun pasti anak-anak pengen bermain bersama kita. Di 8 sampai 14 kita harus mengajarkan begini loh tata cara misalkan bertemu dengan orang. Kalau bertemu dengan orang, maka ucapkan salam, assalamualaikum misalkan. Kemudian misalkan kita menggunakan wajah yang berseri-seri, ya, pakai tersenyum. Nanti kalau ketemu orang senyumnya misalkan 10 detik, kelihatan giginya ya. Misalkan, Ustadz, kenapa kok nggak senyum Ustadz dari tadi Ustadz? Saya grogi di sini. Ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Grogi di Ma'had Jamilur Rahman ini ya. Baik, yang jelas diajari cara-caranya seperti apa, ketemu orang seperti apa, kemudian mengucapkan salam seperti apa. Bagus sekali bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala ketika membahas tentang adab makan misalkan. Bagaimana cara mengajarkan adab makan? Misalkan bahkan ini sejak umur 2 tahun, 3 tahun boleh diajarkan. Gimana cara ngajarkannya? Dia, anak saya tak ajari makan pakai tangan kanan tapi tetap aja kadang pakai tangan kiri Ustadz ya. Maka yang terpenting Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah disoundingkan ataupun disampaikan. Adik kalau makan pakai tangan kanan. Nih kayak ayah makannya pakai tangan kanan ya. Nanti pas dia makan pakai tangan kiri, diingetin lagi aja, adik makannya pakai tangan kanan. Kok dia tetap pakai tangan kiri lagi Bapak Ibu? Maka ya sudah, hari ini boleh, besok nggak boleh ya. Besok pakainya tangan kanan saja. Caranya seperti itu, dengan sounding terus. Kenapa kok kita masih memperbolehkan pakai tangan kiri di usia 2, 3, 4, 5 sampai 7 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena bentuknya masih melatih. Bahkan mereka belum terkena beban syariat. Beban syariat nanti ketika sudah umur 15-an tahun, ataupun kalau laki-laki sudah mimpi, bagi yang perempuan sudah haid, maka saat itu mereka baru terkena beban syariat. Kalau belum, sifatnya hanya pendidikan, pembiasaan, sounding dan yang semisalnya ya. Dan tidak harus saat itu dia berubah, karena yang namanya perubahan itu kadang butuh waktu ya. Kita saja mendengar sesuatu yang benar, untuk melakukannya tidak bisa saat ini langsung, butuh beberapa waktu untuk merenungkan. Misalkan kita dengar hadis la tahasadu, kalian jangan saling hasad. Ini yang sudah tua-tua, yang sudah berumur, dengar hadis ini belum tentu langsung bisa mengaplikasikan. Lihat temannya punya kebaikan, belum tentu langsung alhamdulillah gitu.
Bisa jadi ada perasaan tidak nyaman. Kalau menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, derajat orang-orang yang misalkan ada hasadnya, itu yang pertama adalah benci orang lain senang atau orang lain baik, dan susah kalau orang lain senang. Jadi berkebalikan, itu derajat kebanyakan orang sebelum dia melakukan tazkiyatun nafas. Pasti ada rasa benci ketika orang lain punya kebaikan, dan dia pun bahagia terkadang ketika melihat orang lain susah. Itu secara otomatis psikologi dasar. Nanti kalau dia sudah melakukan tazkiyatun nafas, naik lagi, tidak punya rasa. Tidak punya rasa saat orang lain susah, tidak punya rasa saat orang lain bahagia. Saya tidak punya rasa apa-apa. Ini tahapan yang di atasnya. Ada juga tahapan yang ketiga, misalkan saya rela orang lain dapat nikmat, tapi harus di bawah saya. Ini tingkatan ketiga menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Saya tidak masalah orang lain dapat nikmat besar, tapi yang jelas harus di bawah saya. Hari ini saya jualan, saya laku 100.000, berarti orang lain harus 90.000. Kalau dia 101.000, aku nggak suka. Itu sudah berada di tingkat ketiga. Tapi sudah senang orang lain juga dapat kebaikan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah rela sama. Jadi kalau rizkinya sama misalkan, maka dia juga senang. Alhamdulillah si fulan juga dapat rizki yang sama denganku. Dia sudah bisa bersyukur. Ya. Dan tingkatan yang ketiga adalah ketika dia rela ketika orang lain mendapatkan nikmat yang lebih besar. Rela dilebihi atau diungguli. Alhamdulillah si fulan dapat 150.000, hari ini aku cuma dapat 50.000. Itu sudah bersyukur Bapak Ibu. Itu tingkatan kelima, susah untuk digapai. Dan Nabi SAW hanya meminta kita untuk setidaknya di sinilah. Bagaimana bunyi hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Di tahapan keempat itu dikatakan oleh Nabi SAW. Kita gak harus mencapai yang kelima, tapi setidaknya yang keempat. Tapi kalau kita belum melakukan tazkiyatun nafas, gak bisa sampai yang keempat ini Bapak Ibu. Nah ini contoh saja. Kita dengar hadis tersebut, la tahasadu, jangan kalian hasad. Apakah kita langsung bisa dari nomor ini misalkan nomor 3, tahu-tahu langsung naik nomor 5 gitu? Gak mungkin bisa. Kita harus belajar sedikit demi sedikit. Butuh waktu memperbaiki diri. Sama dengan anak-anak kita, mereka juga butuh waktu ketika dibenarkan. Jadi ketika kita mengajarkan adab nanti, yang penting adalah disoundingkan, diajarkan, diajak untuk terus menuju kepada kebaikan. Jadi 10 adab yang disebutkan Syekh Utsaimin itu apa saja? Jadi ada adab makan, adab minum, dipelajari sebelum kita ngajarkan kepada anak. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya enggak mungkin bisa akan memberi. Maka kita belajar dulu adab makan, adab minum. Misalkan juga adab minta izin. Minta izin itu seperti apa? Minta izin sama bapak ibu mau pergi itu seperti apa? Nah kalau bisa nanti anaknya ketika minta izin itu saling subsidi silang bapak ibu. Jadi ini misalkan ibu, ini misalkan ayah ya. Ketika anak mau minta izin sama ayahnya, ke sini izin, ini anak mau minta izin sama ayahnya, kok melihat izinnya si anak salah. Misalkan pertama-tama kita ngelihat anak kita mau pergi nggak izin, maka ibu ngingetin anaknya, dek sebelum pergi besok minta izin ya sama bapak dulu. Ini ibunya yang bicara bapak ibu. Besok kalau sama ayahnya ngelihat, besok kalau mau pergi minta izin sama ibu juga. Jadi bertukar silang seperti itu terus.
maka kita akan bisa menjadikan anak kita mulai bisa memperbaiki diri dari keluarga. Seperti itu terus. Bagaimana ibu bisa membuat anak menghormati ayahnya? Salah satunya adalah dengan mengingatkan jasa-jasa ayah kepada anak pas bapaknya nggak ada. Jadi misalkan kita ingin seorang anak menghormati ayahnya, maka ibunya yang mengatakan, "Nak, bapak itu di luar kerja keras, susah, banting tulang, coba lihat, kadang pulangnya sampai malam-malam. Nanti kalau bapak pulang, kamu bukakan pintu, cium tangannya." Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Itu anak-anak akan hormat sama bapaknya, ya. Begitu juga ketika bapak sama anaknya lagi bermain bersama ataupun bepergian bersama, maka bapaknya cerita tentang ibunya. "Nak, dulu kamu pas waktu kecil kadang itu bangun malam-malam minta susu, ibu itu bangun nyusuin kamu, ganti popok kamu. Nanti kalau ketemu ibu salim misalkan, cium tangan, ya, dan ucapkan terima kasih." Dengan cara seperti itu terus Bapak Ibu, diingatkan jasa-jasa dan saling subsidi silang, maka anak akan hormat dengan bapaknya, akan hormat dengan ibunya. Ini perlu untuk subsidi silang. Jadi tentang adab-adab seperti ini diajarkan, adab minta izin, adab apa misalkan lagi adab duduk-duduk di majelis, adab duduk di majelis, atau misalkan adab ketika sholat di masjid, ya. Ketika saya mengajarkan anak saya yang umurnya sekitar 3,5 tahun, ketika dia pengen ke masjid, maka saya sounding kepada anak saya, "Adik, nanti kalau di masjid diam, tenang, duduk yang manis." Kenapa kok tak suruh sholat? Karena kalau disuruh sholat belum tentu mau dan belum tentu bisa, ya. Maka yang penting tenang dulu. Nanti kalau di masjid diam, tenang, duduk yang manis, ya. Bapaknya yang sounding. Ini cara untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka salah satunya, biar nanti menghormati masjid. Ketika ramai di masjid Bapak Ibu, saya jelaskan, "Adik, masjid itu berbeda antara masjid dan lapangan. Jadi kalau di masjid kita jalannya pelan-pelan gini. Saya praktekkan jalannya Bapak Ibu, pelan gini. Nanti kalau kamu pengen lari-larinya di lapangan sana, ya. Nanti ayah antar." Itu salah satu caranya biar anak tetap bisa menghormati masjid, ya. Apakah itu bisa 1-2 hari Bapak Ibu? Tidak bisa. Kadang bisa sampai setengah tahun untuk prosesnya, ya. Jadi tetap harus diajarkan terus adab-adab seperti ini, mulai diajarkan saat dia kecil, tidak apa-apa gitu. Misalkan juga adab tidur. Sebelum tidur kita gosok gigi bareng-bareng, ya. Bapaknya bareng, ibunya bareng, anaknya bareng-bareng. Jadi terlihat seru, ya. Nanti pas mau tidur dibantu untuk baca doanya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku akan hidup lagi. Diartikan Bapak Ibu, ya. Diartikan karena arti itu penting. Ada bersin misalkan, melihat anaknya bersinnya enggak ditutup, maka kita katakan, "Adik, kalau bersin mulutnya ditutup." Ditutupnya pakai apa? Tangan kiri misalkan, ataupun pakai punggung yang kiri misalkan. Kita ajarkan. Kenapa kok enggak pakai yang tangan, ya misalkan. Mungkin dia akan bertanya, karena kanan ini bisa kita gunakan untuk salaman sama orang, kita gunakan untuk makan. Kita jelaskan seperti itu. Jadi diajari terus cara-cara yang baik dan benar, ya. Baik. Kemudian adab menguap misalkan. Sudah diajarkan di dalam Islam, menguap kok sampai misalkan. Sudah ada hadisnya tersendiri. Kalau menguap falyakdzim, hendaknya ditahan, tidak sampai keluar suara, ya. Diajarkan gimana cara yang benar, ya. Adab berpakaian misalkan. Adab berpakaian.
Diajarkan sampai 10 adab di bukunya Syekh Utsaimin yang sangat tipis, ya, sangat tipis sekali, perlu untuk kita pelajari. Nah ini tafsiran yang pertama, adibuhum, ajari adab-adab, ya, ajari adab-adab, wa'allimuhum, dan ajari mereka. Baik, jadi ini yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, dan salah satunya tafsirannya adalah adibuhum wa'allimuhum, ajari adab kepada mereka, ajari ilmu kepada mereka. Ya, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, saat mengajari tidak boleh sambil marah-marah, ya, nggak boleh sambil marah-marah saat mengajari jangan dengan marah-marah. Misalkan anaknya sekali diajari belum bisa, ya jangan marah-marah, cukup disoundingkan lagi. Ustadz, dalilnya apa Ustadz? Nggak boleh marah-marah sama anak Ustadz, ya. Baik, kita buka aja Al-Qur'annya, ya. Fabima rahmatin, ya. Di surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena berkat rahmat Allah kamu wahai Muhammad bisa lembut kepada para sahabatmu. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau kamu, fadhdhan itu artinya apa Ustadz biasanya Ustadz? Keras gitu Ustadz, ya. Ghalidhal qalbi apa Ustadz? Hatinya juga keras, kasar, suka marah-marah. Boleh nggak Ustadz gitu kalau diterjemahkan, kasar, hatinya keras, suka marah-marah gitu Ustadz? Ya, kasar dan keras hati, ya. Coba ini Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kamu keras hati, kasar, apa konsekuensinya kata Allah Subhanahu wa taala? Lan faddu min haulik, mereka para sahabatmu akan lari darimu, nggak akan dekat kepadamu. Padahal yang dikatakan ini siapa Bapak Ibu? Nabi SAW yang Al-Quran turun kepada beliau, ya. Al-Quran turun kepada beliau, beliau seorang Nabi dan Rasul, ya. Ibaratnya kalau keras, ya sah-sah saja gitu. Orang punya hak untuk ditaati bahkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan faddu min haulik. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya juga menyatakan, la yakunu la yakunu rifqu fi syai'in illa zanahu, ya, wala yunza'u an syai'in illa syanah. Rifq, kelemah lembutan, tidak ada pada sesuatu kecuali pasti itu akan membuat indah yang punya sifat tersebut, dan tidak akan hilang dari seseorang kecuali itu akan merusak keindahan orang tersebut, ya. Kita semua sudah dewasa seperti ini, ketemu ustadz, kalau ketemu dimarah-marahin terus, ya. Kira-kira kita suka nggak ketemu sama ustadz tersebut? Ustadz loh ini ilmunya banyak, ya. Kadang mungkin ngasih uang ke kita, tapi sering marah-marah sama kita. Jadi kita yang sudah dewasa saja nggak suka ketemu dengannya. Makanya Nabi SAW diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lembut. Tapi kelembutan ini bukan berarti tanpa kontrol. Karena di dalam pendidikan Islam, orang tua, ustadz ataupun pendidik harus punya kontrol. Kita nggak boleh membiarkan dia yang salah, biarin salah, nggak apa-apa, bukan, ya. Tapi kita yang punya kontrol, tapi ngontrolnya dengan cara yang lembut. Coba gimana caranya Nabi SAW membuat Abdullah bin Umar sholat malam? Ada yang sudah tahu hadisnya? Apa yang menyebabkan Abdullah bin Umar sholat malam dan nggak pernah ninggalin sholat malam terus? Apakah Nabi ketemu sama Ibnu Umar kemudian sholat malam lah, ya, jangan pernah ditinggalkan gitu. Sholat malam itu punya faidah 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Nabi SAW mengatakan, ya, ni'mar rijal Abdullah laukana yusolli bil laili. Sebaik laki-laki itu Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam. Kalimatnya enggak langsung tapi menghujam di dalam dada. Sebaik-baik orang itu Abdullah kalau dia sholat malam. Maka yang dengar secara otomatis, wah, aku pengen jadi orang yang terbaik. Nah, ini pemilihan kata, diksi-diksi seperti ini penting Bapak Ibu. Nabi SAW didatangi oleh seorang yang minta izin untuk berzina. Misalkan di sini ada ustadz di sini ngisi kajian, di pintu sana datang, Ustadz, aku minta izin untuk berbuat zina misalkan. Kira-kira kita sebagai ustadz ngapain Bapak Ibu? Marah-marah? Nyebutkan semua hadis tentang larangan berzina? Atau Nabi mengatakan nggak boleh kamu kalau berzina, awas ya nanti aku rajam, ya. Atau nggak boleh berzina, ya, kamu harus taat kepadaku. Kira-kira Nabi SAW seperti apa? Pernah dapat hadisnya Bapak Ibu? Yang pernah dengar mungkin? Biar saya survei dulu gitu. Takutnya sudah dengar semua saya sampaikan lagi gitu. Sudah pernah dengar Bapak-bapak? Sudah dengar? Yang belum? Ya nggak angkat tangan, maunya seperti apa Pak? Ya, pernah dengar atau belum? Saya lupa Ustadz gitu ya. Ya, Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad nomor 22.111 ya. Di situ gimana Nabi punya kelembutan tapi punya kontrol yang hebat sekali. Jadi kalau diibaratkan itu seperti kelembutan sinar matahari pagi, lembut tapi lama-lama panas tanpa terasa. Ya. Nabi SAW dimintai izin seperti itu, minta anaknya dekat. Kenapa harus dekat Bapak Ibu? Karena komunikasi jarak jauh dalam nasihat itu tidak bisa, ya. Seringkali gagal. Ibaratnya sinyalnya belum kuat, belum 5G, mungkin baru 3G, ya. Maka harus dekat dulu. Karena kita komunikasi pakai telepon misalkan, kalau sinyal kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Cari sinyal yang kuat. Itu caranya. Bukan langsung ngomong, langsung ditelepon sinyalnya nggak ada, ngomong terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sana nggak dengar, miskomunikasi. Ya. Kita ngomong nggak boleh, dengarnya nggak boleh, hilang nggaknya jadi boleh deh. Masalah kita. Karena sinyalnya belum kuat, harus dekat. Maka kata Nabi, udenu, sini dekat sini, sampai sedekat-dekatnya. Setelah dekat, maka Nabi SAW bukan langsung ngasih nasihat, karena ini anak muda ini. Anak muda perlu untuk dipuaskan logikanya. Maka Nabi bertanya, kamu kalau punya ibu, kemudian ibumu jadi korban perzinahan, seperti apa perasaanmu? Langsung bersumpah, demi Allah aku nggak akan rela wahai Rasulullah, dan saya yakin semua yang hadir di sini nggak akan rela, kata anak muda tersebut. Sekali ditanya seperti itu, jawabnya seperti itu, sudah pakai sumpah. Apa kalimat Nabi Bapak Ibu? Apakah beliau mengatakan kalau gitu jangan berzina? Ternyata belum, masih bertanya lagi. Kalau kamu punya anak perempuan, kemudian anak perempuanmu jadi korban perzinaan, gimana perasaanmu? Ya demi Allah ya Rasulullah, saya juga nggak akan rela, dan saya yakin semua yang hadir di sini nggak akan rela. Nabi langsung ngasih nasihat? Bukan Bapak Ibu. Nabi bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Wanita-wanita yang ada di sekitarnya mau disebutkan sama Nabi. Setelah ibu, setelah anak siapa? Saudari perempuan. Kalau kamu punya saudari perempuan, dia mau berzina, jadi korban perzinahan, gimana perasaanmu? Maka dia juga menjawab dengan jawaban yang sama, bersumpah untuk dirinya sendiri dan semua yang hadir juga, ya. Maka Nabi SAW untuk yang keempat kalinya belum ngasih nasihat, masih bertanya, kalau kamu punya bibi dari jalur ayah jadi korban perzinahan, gimana perasaanmu? Demi Allah ya Rasulullah, saya nggak akan rela, dan saya yakin semua yang hadir di sini nggak akan rela. Beliau juga belum kasih nasihat. Yang kelima tanya, kalau kamu punya bibi dari jalur ibu mau berzina jadi korban perzinahan, gimana perasaanmu?
Maka laki-laki tersebut, pemuda tersebut juga mengatakan, demi Allah saya gak akan rela dan saya yakin semua yang hadir gak akan rela. Setelah itu, setelah 5 pertanyaan Bapak Ibu, apakah Nabi memberikan nasihat? Kalau gitu jangan zina ya, awas nanti kalau kamu zina ya, nanti aku rajam misalkan. Ternyata Nabi SAW kalimatnya bukan seperti itu. Kalimatnya Nabi SAW dipegang dadanya sambil doa, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Siapa yang gak terenyuh kayak gitu Pak? Sudah bertanya dengan sesuatu yang besar, keluar akhirnya doa coba. Kita aja yang ngerasakan kayaknya terharu sekali, ini seorang nabi yang sangat luar biasa. Ya Allah ampunilah dosanya, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Tidak ada nasihat di situ. Tapi sebenarnya doa itu nasihat. Karena secara tidak langsung kalimat ini menyatakan, kalau dibuat kalimat langsungnya, kamu jangan berzina karena zina itu dosa, mengotori hatimu. Ibaratnya gitu. Itu secara otomatis langsung terpahami seperti itu. Tapi secara tidak langsung. Dan kata para ahli pendidikan, salah satu nasihat yang terlemah adalah kalau nasihatnya tersebut kalimatnya langsung. Kamu jangan berzina, itu mengotori hati. Itu nasihat yang kalimatnya langsung dan efeknya itu sangat lemah sekali. Tapi kalau kalimatnya enggak langsung itu sangat kuat sekali. Ini Nabi SAW. Jadi dalam mengajarkan kepada anak-anak juga seperti disounding-soundingkan terus, tapi juga tidak suka marah-marah. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi tentang tafsiran dari surat At-Tahrim ayat 6, bagaimana cara menjaga anak-anak dari neraka. Tadi yang pertama adalah addibuhum wa allimuhum, ajarkan adab, ajari ilmu. Gimana cara berinteraksi dengan orang, bagaimana ketika dia di masjid, bagaimana ketika dia di toilet, bagaimana ketika dia di kamar tamu, bagaimana kalau dia di ruang tidur, bagaimana membereskan ruang tidurnya, perlu diajarkan karena mereka tidak punya ilmu. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka kalau anak-anak belum diajari, kemudian tahu-tahu dimarah-marahi, maka yang salah bukan anaknya, tapi yang salah kita. Karena kita belum mengajarkan. Baik, kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita ringkaskan dari tafsir Ibnu Katsir tentang apa makna menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajarkan kepada anak-anak cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang terpahami. Ini adalah sebuah poin penting, kalimat yang terpahami. Karena hanya berzikir dengan bahasa Arab tidak difahami, itu ibarat bapak-bapak zikir dengan bahasa Inggris nggak ngerti artinya, sama saja ya. Maka harus dipahami artinya. Mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau belum pernah tahu artinya, kita juga baca artinya. Maha suci Allah yang menjadikan kendaraan ini bisa dikendarai, padahal sebelumnya aku tidak mampu untuk mengendarainya, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Dibaca artinya ya. Ketika habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau tahu artinya tidak terlalu berefek di dalam hati seseorang untuk terus berubah menjadi baik, tidak bisa. Harus tahu artinya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Ya. Tanpa ada daya dan upaya dari diriku. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Terus seperti itu. Ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diajarkan
Adik baru bangun tidur, yuk baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkanku kemudian menghidupkanku kembali, ya. Dan kepada Allah lah pasti aku akan mati selama-lamanya. Coba itu kalau pas bangun tidur kalimatnya kayak gitu. Kepada Allah lah aku akan kembali meninggalkan dunia ini. Setiap hari dia ingat mati, Bapak Ibu. Dan itu akan terus menjadi nasihat bagi seseorang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, kafa bil mauti wa'idhon, cukuplah kematian itu menjadi sebuah nasihat. Nah, pas setiap bangun tidur terus baca kayak gitu, maka itu sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Zikir pagi, ya zikir sore, masya Allah. Misalkan doa yang terakhir, berlindung dari keburukan jiwa, berlindung dari syaitan, berlindung dari menzalimi orang lain, ya. Itu doa-doa yang perlu untuk diajarkan. Maka ajarkan pada anak-anak cara berzikir mengingat Allah yang terpahami, bukan hanya bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya penting, namun artinya lebih penting lagi, ya. Jadi ini perlu untuk kita perbaiki. Dari siapa Ustadz ini tafsirannya, Ustadz? Tafsiran ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya adalah i'malu bi ta'atillah, kamu sendiri taatilah Allah. Wattaqu ma'asillah, kamu sendiri jangan bermaksiat kepada Allah. Wa muru ahlikum bidzikri, dan perintahkan keluargamu untuk berzikir. Yunjikumullahu minan nar, maka kalian akan terselamatkan dari api neraka. Nah, ini kalau saya belum tahu Ustaz arti doa-doa yang saya baca Ustaz, nah kita harus punya buku catatan Bapak Ibu. Buku catatan isinya adalah isi atau arti dari zikir-zikir yang aku baca. Mulai dari zikir sholat dulu, punya buku khusus. Takbir itu artinya apa? Harus tahu. Takbir artinya adalah Allahu Akbar. Surat Al-Fatihah artinya apa? Ditulis tuh. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Punya buku sendiri, ya. Sampai nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, doa naik kendaraan dan yang lain-lain, punya buku sendiri. Kalau perlu jangan beli, karena kita pengen nulis, ya. Kalau beli sudah jadi cepat lupa. Tapi kalau ada usaha nulis, usaha nyari, ini artinya apa sih? Maka kesungguhan itu akan semakin membekas di dalam ingatan kita. Jadi ajarkan cara-cara zikir. Kalau zikir pagi petang dibaca artinya, ya. Karena itu sangat penting sekali. Kenapa kok disebut zikir dan diulang-ulang? Karena di situ ada mindset pemikiran yang bagus, ya. Tentang kita siapa, tentang siapa yang bisa memberikan keberuntungan. Semuanya ada di dalam zikir pagi, zikir petang. Kalau itu dibaca artinya seseorang kan terus memperbaiki dirinya, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah memerintahkan pada yang benar dan melarang dari yang mungkar. Kalau ini adalah tafsiran dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an maksiatillah. Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Nah, terus gimana nih konsepnya? Ya. Yang namanya manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya dua kecenderungan ini. Kalau enggak punya dua kecenderungan ini, maka dia bukan manusia. Punya baik saja, maka dia malaikat, bukan manusia. Punya buruk saja, syaitan, ya, bukan manusia. Manusia diberikan insting untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Dan itu kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala terus berperang kebaikan dan keburukan dalam hati ini. Setiap saat dan setiap waktu. Mau melakukan kebaikan pasti ada bisikan buruk. Mau melakukan keburukan pasti ada bisikan baik. Sampai nanti yang menang siapa? Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terus seperti itu. Nah, maka kalau kita melihat yang baik dari keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat yang baik, maka tingkatkan sampai derajat tertingginya. Kalau bisa. Tidak bisa Ustadz, itu sesuatu yang susah, nggak mungkin. Tingkatkan 1%, ya.
Hari ini seperti ini, besok seperti itu. Ditingkatkan 10%. Enggak bisa juga Ustaz ditingkatkan Ustaz. Ya sudah, dijaga agar tidak kurang. Biar istiqomah. Karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu meskipun sedikit atau kecil. Ya. Kalau dalam buku sekarang itu ada buku namanya Atomic Habits gitu ya. Atom itu kecil, habits itu kebiasaan. Kadang saya nerjemahkan itu kepada anak-anak muda, ya. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa dijadikan habits meskipun atomik, ya. Itu sesuatu yang konsepnya dalam agama kita. Yang kecil tapi kontinu bagus, gitu. Terus saya kalau lihat yang buruk gimana Ustaz? Ya. Maka kalau bisa dihilangkan 100%, dan itu pasti butuh proses, ya. Susah. Ya sudah, 100% nggak bisa, 1% dikurangi 1%, biar semakin lama semakin hilang. Ini kalau bisa ngurangi 1%, dan itulah yang dinyatakan dalam buku Atomic Habits itu, perubahan itu hendaknya sedikit demi sedikit. Karena kalau langsung drastis maka akan menimbulkan kebosanan, ya. Makanya sebagian hadisnya, ya, kata Nabi SAW, u'budullaha ala ma tutikun aw kama qala, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena Allah enggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Nah, kalau kita sudah terlalu tinggi, enggak pelan-pelan naikkan step by stepnya, maka kita yang akan bosan sendiri, ya. Baik, nggak bisa Ustaz dinaikkan, dihilangkan 1% pun nggak bisa Ustaz. Ya sudah, dijaga agar tidak tambah parah. Setidaknya seperti itu. Meskipun nanti yang buruk ini insya Allah tetap akan bisa diterapi. Karena setiap orang melakukan tindakan pasti punya alasan. Kalau alasannya sudah ditemukan, kemudian diobati, hilang sudah. Tapi kalau alasannya belum bisa diobati, maka ya sudah, itu akan terus menjadi masalah. Nah, setiap orang bertindak itu pasti punya motif. Tidak ada orang yang bertindak tanpa motif, ya. Makanya kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Salah satu tafsirannya adalah setiap orang melakukan tindakan pasti punya niat. Itu salah satu tafsirannya. Tidak ada orang bertindak nggak punya niat dalam dirinya, pengen apa, tidak ada, itu tidak mungkin. Pasti ada niatnya, ya. Baik, dan kalau niatnya sudah diketahui, maka bisa diterapi, diobati. Dan ini tugasnya para psikolog muslim untuk mendeteksi orang ini kenapa. Bahkan tadi dari rumah saya perjalanan ke sini, saya dengarkan kajian tentang kenapa anak-anak mencuri misalkan. Kemudian apa saja obatnya. Itu sampai ada 17 pengobatan, ada 17 catatan. Setengah jam kurang lebih kajiannya berbahasa Arab, ya. Tapi alhamdulillah dalam satu perjalanan bisa mendapatkan faedah tersebut. Jadi semuanya pasti ada masalah-masalahnya. Mulai dari bisa jadi anak tersebut dimarahi orang tuanya sehingga dia pengen balas dendam dengan seperti itu. Ataupun yang semisalnya, ya. Misalkan orang tuanya keras, tidak mau dikerasi, dia kayak gitu. Atau mungkin orang tuanya nggak pernah memberikan perhatian sama anaknya, dia melakukan tindakan untuk bisa diperhatikan sama orang tuanya, bisa seperti itu, ya. Ada banyak, sekitar 6 atau 7 sebab seseorang melakukan tindakan pencurian misalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa diobati insya Allah, gitu. Yang buruk bisa diobati. Baik, jadi ini manusia seperti ini, pasti baik pasti buruk, ada baiknya ada buruknya, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu terus mengarahkan kepada keburukan. Kalau ruh tidak pernah disifati dengan baik dan buruk, ya. Ruh di dalam jiwa manusia, ruh di dalam Al-Qur'an, ruh di dalam hadis, tidak ada sifat baik ataupun sifat buruk. Kalau sudah jiwa, ada jiwa buruk, ada jiwa baik. Ada nafsun lawamah, ada nafsun mutmainnah, ada jiwa-jiwa yang lainnya, ya. Baik.
Intinya yang buruk berusaha dihilangkan 100%, kalau tidak bisa ya 1%, kalau tidak bisa setidaknya biar tidak semakin parah. Baik, kemudian yang keempat adalah bantu anak-anak dalam kebaikan. Ya, ini juga masih kelanjutan dari Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Wa an yaquma alaihim bi amrillah, ya, tegakkan perintah-perintah Allah, wa ya'muruhum bihi, perintahkan apa yang diperintahkan Allah, wa yusaiduhum alaihi, dan bantu anak-anak untuk melakukan itu. Dan kita datang sebagai pembantu. Ayo nak, kamu bisa melakukan ini insyaallah, apa yang bisa Bapak bantu misalkan. Nah, maka dengan cara seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Maka kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Begitu. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Diajari adab, diajari ilmu, tata cara hidup dan yang semisalnya, prinsip-prinsip kehidupan. Kemudian yang kedua, diajari zikir yang dipahami artinya, ya. Itu penting sekali. Kalau belum bisa, kita sendiri yang belajar. Mulai dari bacaan sholat yang sebagian hadis menyatakan idza qama ahadukum fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu azza wa jal. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri sholat, maka sesungguhnya dia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bainahu wa bainal qiblati, Allah antara dirinya dan di antara kiblat, ya. Dan dikatakan yunajihi, yunajih, munajat itu pengertiannya adalah perbincangan antara dua orang. Itu namanya munajat, ya. Artinya saat kita sholat Bapak Ibu, kita sedang berbicara rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas sekali kalau kita paham artinya, biar sholatnya semakin bermakna, ya. Makanya tadi disarankan buat buku, beli buku, isinya adalah arti dari doa-doa dan zikir-zikir yang kita baca, terutama saat sholat. Bacaan sholat dulu yang biasa kita baca apa diterjemahkan di situ, kemudian berusaha dihafalkan setiap malam sebelum tidur, buka itu terjemahannya. Ya, bahkan ini ilmu yang tertinggi mungkin Pak, ya, ilmu yang terpenting dalam kehidupan kita, paham apa yang dia bicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir setelah sholat apa saja, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram misalkan, ya. Misalkan dari istighfar, astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Beda itu Bapak Ibu, kita mengatakan astaghfirullah, 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 dan mengatakan ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Itu intonasinya pasti beda. Kalau astaghfirullah itu kadang kita nggak ingat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, nggak ingat kita ngapain. Tapi coba kalau kita mengatakan ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Terasa ya Allah engkaulah salam, dari mulah keselamatan itu berasal, wa izzat yang penuh dengan keberkahan, maha tinggi dan maha mulia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu ya Rabb. Engkau Esa, tidak ada sekutu bagimu. Milikmu lah semua kerajaan, kekuasaan, pengaturan dan pujian, dan Engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi karunia yang telah Engkau tetapkan untukku. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan karunia pada sesuatu yang masih Engkau tahan dariku. Harta benda dan kekayaanku tidak akan bermanfaat di sisimu tanpa amal soleh. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tertidur. Miliknya semua yang di langit dan di bumi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa seizinnya? Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun di sisi Allah kecuali sesuai dengan kehendaknya. Kursi Allah seluas langit dan bumi, dan Allah tidak pernah merasa susah untuk mengurusi keduanya. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Terus seperti itu. Setiap hari baca zikir dia ngerti, maka secara otomatis dia akan terus memperbaiki dirinya. Tapi kalau zikirnya juga hanya di lisan saja, tidak ada cantolannya di hati, maka perbaikan itu akan sangat susah sekali. Baik, kemudian yang berikutnya apa Bapak Ibu?
Diajari zikir. Yang ketiga apa Pak? Nah, yang baik dikuatkan terus, yang salah berusaha untuk dikurangi terus. Kemudian yang keempat, bantu mereka, ya, bantu anak-anak untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga saja kajian ini bermanfaat untuk diri saya pribadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu secara umum. Wallahu taala alam bisawab. Apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan. Ya, silakan Ustaz. Diam, tenang. Ya, baik. Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ngajak anak ke masjid, kemudian sudah dikatakan nanti kalau di masjid diam, tenang, ikut sholat, ataupun diam, tenang, nanti duduk yang manis ya. Namun ternyata ketika sudah ketemu temannya sikapnya berubah, ya. Jadi pengen main dan lari-larian. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama kita cari tempat sholatnya. Tapi sebelum itu saya bertanyanya adalah setelah sholat atau pas pelaksanaan sholat Pak? Pas pelaksanaan ya. Pas pelaksanaan sholat berarti cari tempat yang kalau anaknya belum bisa kontrol diri maka cari tempat di pinggir biasanya. Kalau saya sendiri biasanya cari tempat di pinggir. Kalau di pinggir belum full, saya nunggu jamaah datang meskipun saya ketinggalan rukuk di situ. Tapi yang jelas aku harus duduk ataupun mendapatkan soft di pinggir karena saya nggak ingin anak saya mengganggu orang lain. Baik, kemudian itu. Yang kedua, pas mau pergi anaknya digonteli. Ya, jadi pas mau pergi kita bergerak. Nah, apakah bergerak ketika sholat diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah gendongin Umamah, ya, cucu beliau. Ketika berdiri beliau gendong, ketika rukuk dan sujud diturunkan. Nanti ketika berdiri lagi digendong lagi. Ya. Jadi bergerak sama untuk kemaslahatan dan juga untuk menjaga kemaslahatan sholat orang lain maka diperbolehkan. Ya, makanya di sebagian riwayat juga Nabi membuka pintu untuk Aisyah. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat yang lainnya kalau ada ular di depan kalian meskipun sholat maka bunuhlah misalkan. Gerakan-gerakan diperbolehkan. Misalkan HP berbunyi maka kita boleh ya buka HP-nya, matikan nada deringnya, tapi jangan sekalian baca WA-nya ya. Gitu. Maka diperbolehkan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi gerakan-gerakan mau pergi anaknya dijaga dulu ya. Kalau dijaga nggak bisa, besok beli ini gelang tangan yang dicantolkan sama anaknya. Ya. Sehingga kalau anaknya mau pergi dia sudah narik sendiri. Ya, harganya berapa Pak biasanya Pak? 20.000 mungkin ya? Mungkin ya, wallahu taala alam bisawab. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menjaga anak jangan pergi gitu. Kemudian kalau nanti dia lari-lari, maka diajari di masjid jalannya seperti ini. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun, kalimat larangan itu saya sendiri jarang menggunakan, meskipun boleh-boleh saja secara hukum boleh, namun secara kognitif maka kalimat larang yang bentuknya kalimat negatif susah untuk diaplikasikan. Misalkan saya berikan contoh aja aplikasikannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini dilarang untuk membayangkan gajah, apalagi ditambah kakinya 4 besar-besar ya. Kemudian ditambah telinganya yang besar, dia lagi kipas-kipasan. Kemudian gajahnya lagi makan jerami kayak sapi ya. Jangan dibayangkan itu Bapak Ibu, terlarang, nggak boleh ya, nggak boleh dibayangkan. Yang muncul apa Pak? Ya gajah, sapinya juga muncul, jeraminya juga muncul. Ini namanya kalimat. Makanya kata Nabi SAW, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara bayan ataupun kalimat-kalimat itu ada sihirnya ya. Kadang ada pengaruhnya.
Makanya Nabi SAW kana yu'jibuhul fa'al. Nabi SAW suka kalimat-kalimat positif. Ada orang namanya Harb, gantilah nama kamu jadi Silem misalkan. Ya. Namanya Huzn, sedih terus. Gantilah nama kamu jadi Said gitu. Enggak mau ini nama dari bapak ibuku ya Rasulullah. Maka orang tersebut sedih terus sampai masanya. Jadi Nabi SAW punya kalimat-kalimat positif. Nah maka pas ngajarin anak nih pas lari di masjid, cara ngajarinya adalah adik kalau di masjid jalannya seperti ini. Praktekan biar dia ngelihat secara dua mata kepalanya langsung. Kalau dia nggak dikasih contoh kadang nggak ngerti. Nanti kalau mau lari-lari di sana, di jalan ataupun di tempat parkir sana, lari-lari boleh. Sampai kamu putar 7 keliling tak tungguin misalkan. Maka itu cara itu untuk membuat anak-anak itu ngerti batasan-batasan, di sini boleh, di sana nggak boleh. Ya. Jadi ini salah satu teknik gimana membuat anak di masjid misalkan lebih tenang dan lebih kondusif. Nanti kalau semuanya praktek, insya Allah jadi tenang gitu Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah ada pertanyaan lagi Pak? Anaknya saudara kita lebih kuat lagi efeknya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Apa namanya? Fungsi sosial itu sangat kuat sekali. Misalkan anak kita sebagai orang tua ngingetin nggak boleh lari-lari di masjid. Kemudian kok ada orang lain yang ngingetin, adik di masjid jalannya seperti ini. Orang lain yang ngingetin, dia mulai ngerti Pak. Dan mulai terkoneksi dia. Karena apa? Karena orang lain itu lebih dihormati anak kita daripada kita. Nanti kalau sudah menjadi remaja, temannya lebih berpengaruh daripada kita. Bahkan ada sebuah perasaan di mana orang terdekat itu nggak bisa dipercaya. Contoh, suami istri dokter, masing-masing ngasih tahu, ini nggak boleh Bi, ini nggak boleh Bu gitu. Sama-sama dokter, nggak percaya tuh Pak. Karena orang terdekat itu lebih tidak dipercaya. Makanya seperti Imam Abu Hanifah ketika ibunya punya masalah, Imam Abu Hanifah berfatwa nggak percaya. Padahal orang paling pintar di sana, minta diantarin ke Ustadz A. Ustadz A didatengin ibunya sama Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi? Kaget. Ya. Ini ada orang pintar datang ke saya yang nggak terlalu pintar. Tapi ibunya pengennya mantapnya sama Ustadz itu. Tanya gimana seperti ini. Ya. Maka Ustadznya bilang ya konsultasi dulu dengan Imam Abu Hanifah gitu. Gimana nih Imam? Ya ibuku suruh pulang dulu, besok suruh kesini lagi. Akhirnya tanya sama Imam Abu Hanifah, besok kalau ibu ke situ jawabannya seperti ini. Besoknya lagi diantar lagi dikasih jawaban, percaya Pak. Padahal itu juga fatwa anaknya. Jadi ada sebuah perasaan dalam diri kita itu orang terdekat nggak bisa atau kurang dipercaya. Suami istri ngasih nasihat Pak, susah atau mudah Pak? Jadi para suami nih ngasih tahu istrinya, istri ngasih tahu bapaknya, ini bisa jadi masalah. Kalau saya sendiri mau ngasih tahu istri saya atau istri saya mau ngasih tahu saya, carikan kajian yang tepat Pak. Jadi yang ngasih nasihat itu ustadz gitu. Ya di sini ada kajian bagus, berangkat ya gitu. Kemudian saya mau ngasih tahu istri saya tentang misalkan wanita solihah, ya sudah kajian wanita soleh di mana kita datangi ustadz. Kita antar Pak gitu. Karena orang yang dekat nggak bisa ngasih nasihat itu kadang nggak bisa. Itu terkadang atau bahkan sering kali. Ya. Jadi tadi kalau orang lain, orang tuanya nggak di sini, maka harusnya dia lebih hormat. Gitu. Orang lain yang di masjid juga bukan anaknya diajari Bapak Ibu di masjid jalannya seperti ini, punya SOP misalkan. Maka anak-anak akan lebih bisa terkondisikan secara kultural, secara budaya nanti. Jadi yang perlu dibangun itu adalah budaya, di mana semua orang bisa melakukan itu. Kemudian ketika ada orang yang nggak melakukan itu, orang itu malu. Itu disebut budaya sudah. Nah budaya kita di masjid seperti ini, itu diajarkan terus, disondengkan terus. Mungkin butuh waktu 6 bulan, 1 tahun sampai nanti jadi budaya beneran. Gitu. Wallahu taala a'lam bishawab.
Baik. Sudah Ustaz? Ya, terima kasih Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di akhir kajian saya sudah agak cair gitu ya. Enggak terlalu tegang gitu. Semoga saja kita bisa belajar banyak di sini dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua ya. Semoga kita diberikan anak-anak yang baik-baik, bisa membahagiakan kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, begitu juga anak keturunan kami menjadi sebab kebahagiaan diri kami, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bisa dianut, bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.